masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, dan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, bersama katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bersama katakan Yesus, Yesus, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
kami mengagungkan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya, Roh Kudus berturun atas kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu bersama. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu ada dalam setiap hati kami. Dan kami mau katakan, kami memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Kiranya kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasanya kurang semangat ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya, boleh lambaikan kanan kirinya ya, katakan shalom semuanya ya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia bersama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata
dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Ya, saya rasa masih kurang terbakar gitu ya semangatnya. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara ketika saya katakan GBT Maranatha Ponorogo luar biasa, yes ya, 2 tangan. Luar biasa, yes. Bisa semuanya ya. Saya belum makan tapi semuanya harus semangat ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. GBT Maranatha Ponorogo. Kurang keras ya. GBT Maranatha Ponorogo. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita pagi hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi, saya mau undang Bapak Saudara tepuk tangan di atas kepala ya. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, saya persilakan bahwa saudara untuk duduk kembali. Haleluya. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pujian dari Kur Umum Gereja setempat. Setelah lagu ini, dimohon Kur Umum Gereja setempat mempersiapkan diri. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ya, kami persilahkan Kur Umum Gereja setempat untuk mengambil tempat.
Ya, sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala, ambil waktu sejenak. Pastikan setiap hati, tubuh, jiwa, roh kita siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk pujian-pujian yang telah kami naikkan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, namun kami juga dapat melakukan firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini. Terima kasih, sucikan hati, tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Kaulah yang terbesar dalam segalanya yang telah terjadi kepadaku. Tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu tinggal dalam hidupku. Kaulah yang terbesar dalam segala hal yang telah terjadi kepadaku. Tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu tinggal dalam hidupku. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Kaulah yang terbesar dalam segalanya yang telah terjadi kepadaku. Tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu tinggal dalam hidupku. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu.
kuasa-Mu, menyelamatkanku, dan besar kuasa-Mu, memulihkan, memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Katakan besar kuasa-Mu, menyelamatkanku, dan besar kuasa-Mu, memulihkanku. Besar kuasa-Mu, memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Besar kuasa-Mu, menyelamatkanku. Besar kuasa-Mu, memulihkanku. Besar kuasa-Mu, memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Kiranya segala persembahan yang telah kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, telinga kami, untuk kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Penuhi kami semuanya dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan ucap syukur kepada Bapa dalam sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Kristen Raja Wali, ya, Kristen Raja Wali. Dalam Alkitab, saudara, Raja Wali seringkali dilambangkan atau dipakai sebagai lambang gambaran daripada orang percaya. Mengapa demikian? Karena burung Raja Wali ini burung yang istimewa, beda dari yang lain, ya. Coba kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Mengapa Raja Wali burung yang istimewa? Ya, burung di atas rata-rata. Saudara, beda dengan burung yang lain. Kalau sedang terjadi badai, angin ribut, burung-burung yang lain ketakutan, melarikan diri, bersembunyi. Tapi burung Raja Wali berbeda.
Dia justru kalau ada angin badai itu kesempatan bagi dia untuk dia bisa terbang lebih tinggi. Haleluya. Kalau ada badai, dia tinggal mengembangkan sayapnya, justru dia menantang badai itu. Ya, dan angin badai itu meniup dia, ya, terbang lebih tinggi. Seolah-olah dia naik di atas badai, saudara. Dia main-main di atas badai. Ya, itulah burung Raja Wali. Seperti juga kalau di lautan, di tepi laut, saudara, kalau sedang ada ombak, maka nelayan-nelayan takut untuk berlayar, ya, khawatir perahunya tenggelam. Tapi justru bagi peselancar, ya, mereka senang kalau ada ombak, saudara, ya, sebab kalau ada ombak mereka bisa bermain-main dengan ombak. Justru kalau ada ombak mereka tidak bisa bergerak, saudara. Karena ada ombak, mereka naik peselancar itu dengan papan peselancarnya meluncur di atas ombak. Ya, saudara, demikian dengan burung Raja Wali. Saudara, burung yang berani menantang badai, ya, menghadapi badai. Justru ada badai itu kesempatan untuk dia terbang lebih tinggi. Haleluya. Dan yang kedua, dia punya sarang di tempat yang tinggi. Ya, dia membuat di lubang, di tebing yang curam, yang tinggi, disitulah dia membuat sarangnya. Di tempat-tempat yang sukar dijangkau. Beda dengan burung yang lain. Mereka membuat sarang di tempat yang rendah. Puji nama Tuhan, saudara. Itulah gambaran sepintas dari burung Raja Wali. Burung yang di atas rata-rata. Dan Tuhan ingin kita orang percaya, saudara, mempunyai spirit seperti Raja Wali. Amin. Nah, kita akan melihat salah satu contoh dari orang semacam ini. Orang itu namanya Kaleb, ya, namanya Kaleb, saudara. Haleluya. Saudara tahu siapa Kaleb? Pada waktu Musa dan orang Israel mau masuk negeri Kanaan, jadi sebelum mereka mau masuk negeri Kanaan, maka Musa mengutus 12 orang pengintai. Ya, kenapa 12? Karena mereka itu adalah pemimpin-pemimpin dari suku-suku yang ada di Israel. Ya, suku Israel ada 12 orang. Nah, jadi ada 12 pengintai yang dikirim untuk melihat keadaan Kanaan. Ya, bagaimana keadaannya sebelum mereka masuk ke dalamnya. Nah, saudara, 10 orang pengintai pulang bukan membawa berita yang menyenangkan, tapi justru berita yang negatif. Ya, mereka mengatakan, memang negeri yang akan kita masuki, negeri Kanaan itu luar biasa, indah sekali, subur sekali, berlimpah susu dan madu, ya, saudara. Dan sebagai bukti mereka membawa anggur, saudara. Kalau biasanya kita beli anggur, ya kita pegang itu saja bisa, tapi itu anggurnya besar-besar, sampai harus dipikul. Satu tandan harus dipikul, saudara. Nah, ini buktinya. Tapi sayangnya penduduknya besar-besar, tinggi-tinggi, seperti raksasa, orang-orang enak yang biasa berperang. Dan juga mereka adalah pemakan daging manusia. Waduh, saudara. Ya. Ya. Kita tidak mungkin masuk ke dalamnya.
kita pasti kalah. Di hadapan mereka kita ini seperti belalang. Kita akan ditelan habis mereka. Tidak mungkin kita menang. Karena itu lebih baik kita kembali ke Mesir saja. Daripada kita mati sia-sia di sini. Saudara-saudara, padahal sebelumnya itu mereka melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Bagaimana Tuhan membelah laut Teberau ya, atau laut Kolsom. Dan mereka jalan di tengah-tengah lautan, saudara. Mereka menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi toh pada waktu itu mereka ketakutan. Ya, itu pendapat 10 orang pengintai. Namun 2 pengintai punya pendapat yang lain, punya pandangan yang lain. Ya, dan 2 pengintai itu adalah Kaleb dan Yosua atau Yusak. Saudara, apa yang mereka katakan, saudara? Ya, berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Ya, saudara, berbeda dengan kebanyakan orang di atas rata-rata. Ya, mereka punya pendapat, pandangan yang berbeda. Ya, kita baca dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ya, saudara, mereka mengoyakkan pakaiannya sebab orang-orang Israel waktu mendengar 10 orang pengintai memberikan berita negatif itu, saudara, ya, mereka marah, mereka ketakutan dan marah, saudara. Mereka pikir Musa ini ajak kita kemari hanya untuk mati. Lebih baik kita pulang saja ke Mesir. Ya, saudara, itu orang Israel, mereka takut, menangis dan lain sebagainya. Ya, karena itu Kaleb dan Yosua mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wah, luar biasa, saudara. Ya, sama sekali mereka tidak tahu. Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepadanya. Luar biasa, saudara, ya. Haleluya. Jadi kedua mereka yakin bisa mengalahkan orang-orang raksasa, bangsa enak, ya, saudara. Mereka yakin Tuhan sanggup menolong mereka dan memberikan mereka masuk ke negeri Kanaan dan mereka akan menang. Puji nama Tuhan. Haleluya, ya. Saudara, 40 tahun kemudian sesudah mereka masuk negeri Kanaan, ya, saudara, negeri Kanaan dibagi-bagi untuk masing-masing suku, untuk masing-masing keluarga dibagi-bagi. Dan waktu itu, saudara, Kaleb diberi kesempatan, ayo kamu pilih mana, ya, kamu pilih daerah mana, saudara. Dan yang luar biasa, Kaleb ini justru minta bagian yang paling sulit, ya, yang keadaan tanahnya, ya, lokasinya paling sulit, yaitu pegunungan Hebron. Bahkan juga yang tinggal di sana juga raksasa-raksasa. Bahkan Bani Arba itu nenek moyangnya orang enak, lebih besar daripada orang enak, saudara. Tapi justru itu yang dipilih Kaleb. Kita lihat dalam Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya
sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Mungkin pas ulang tahunnya saudara ya. Hari ini umurnya 85 tahun. Ya, waktu dia berkata masuk negeri Kanaan umurnya 40 tahun. Ya, ini ketika saudara, oh ya mungkin saudara pikir kok jarak 40 tahun ini terjadi apa? Ya, gara-gara mestinya mereka sudah masuk 40 tahun yang lalu saudara. Ya, gara-gara tadi Israel tadi tidak percaya Tuhan tadi saudara. Ya, kita pasti kalah, kita pasti mati. Ya. Dan akhirnya saudara Tuhan hukum, mereka tidak bisa langsung masuk Kanaan, mereka harus putar-putar dulu sebelum masuk Kanaan, beredar-edar di padang gurun selama 40 tahun. Mereka tidak boleh masuk. Yang umurnya 20 tahun ke atas tidak boleh masuk Kanaan. Yang boleh masuk anak-anaknya, ya anak-anaknya yang boleh masuk. Ya, karena itu selama 40 tahun mereka beredar-edar di padang gurun, dan mereka yang dewasa mati semuanya. Ya, anak-anak yang lahir di padang gurun itu yang masuk ke negeri Kanaan. Ya, makanya ada waktu 40 tahun saudara. Nah, jadi umur Kaleb dikatakan 85 tahun. Ya, tua atau muda saudara? Ya sudah tua, sepuh ya. Ya, saudara 85 tahun. Tapi saudara lihat apa yang dikatakan Kaleb. Pada waktu ini ya, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Waduh, luar biasa ya. Mbah Kaleb ini luar biasa ya. Umurnya 85 tahun tapi dia berkata, aku masih tetap kuat seperti dulu. Haleluya. Haleluya ya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Wah, saudara lihat ya, dia pilih bagian yang paling sukar ya. Pegunungan, orangnya besar-besar, bangsa enak, dan kotanya berkubu, artinya kotanya kuat. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Tapi si Kaleb tidak gentar ya. Ini tipe orang di atas rata-rata saudara. Haleluya ya. Berani menghadapi tantangan ya. Haleluya, bukan memilih yang mudah ya, justru sudah memilih bagian yang sulit saudara. Haleluya. Saudara, justru ada tantangan saudara, itu merupakan kesempatan untuk dia naik lebih tinggi ya. Seperti Raja Walid tadi, kalau ada badai justru naik lebih tinggi ya. Jadi Kaleb juga seperti itu saudara ya. Ada tantangan, itu justru kesempatan untuk dia meningkat lebih tinggi. Kesulitan, problem justru membuat kita naik lebih tinggi. Amin. Dia yakin dengan Tuhan pasti bisa. Amin. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Itulah Kristen di atas rata-rata saudara. Itu sebabnya Tuhan memberikan komentar untuk si Kaleb ini dalam Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Haleluya, lain jiwanya. Jiwanya lain, spiritnya lain, semangatnya lain. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Haleluya, inilah Kristen yang di atas rata-rata saudara ya. Memang umumnya orang ini senang pada yang rata-rata ya, senang pada yang rata-rata. Kalau misalnya disuruh milih
ya. Ya, aku sangat pintar. Yang kedua, aku cukup pintar. Yang ketiga, aku tidak pintar alias bodoh. Kira-kira yang pilih yang mana? Cukup pintar ya. Kalau pilih yang sangat pintar, wah kok sih sombong ya, betul enggak? Tapi kalau dia ngomong tidak pintar bodoh ya nggak mau, saudara. Ya sudah cukup pintar. Ya, pilih mana? Sangat cantik. Nah, ini ibu-ibu ya. Cukup cantik. Tidak cantik. Ya, kira-kira pilih mana? Ya cukupan lah ya. Saudara, itu kita senangnya pilihnya rata-rata, betul enggak, saudara? Ya. Nah, justru Kristen Raja Wali, saudara. Ya, Kristen Raja Wali itu sifatnya apa, saudara? Ya, lebih dari rata-rata. Ya, saudara. Pada umumnya selain pilih rata-rata, orang-orang umumnya itu senang ikut arus. Ya, biasanya senang ikut arus. Kalau yang ada dua arus, yang banyak ke kanan, yang sedikit ke kiri, ya milih yang banyak. Ya, itu dunia seperti itu, saudara. Biasanya ikut arus. Ya, saudara, kita lihat dunia ini memang, saudara, pengaruhnya besar sekali. Ya, saudara, itu sebabnya dalam kitab Keluaran 23 ayat 2. Kitab Keluaran 23 ayat 2 mengatakan, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Nah, saudara, ya, jadi ini orang dunia seperti itu, biasanya ikut arus. Ya, kalau banyak yang kanan ya ikut ke kanan, ke kiri. Ya, saudara, seringkali orang apalagi dalam bisnis, kalau bisnismu kamu jujur ya, kamu tidak berani nyuap, ya kamu tidak dapat proyek, ya. Wah, jadi ikut main semua saudara, ya. Dalam satu kantor, ya, saudara, kalau ada kesempatan korupsi, ya, nah, itu sudah lumrah, sudah umum. Jadi kalau tidak ikut-ikut nanti justru dimusuhi, ya, dikucilkan, saudara. Ya, tapi orang Kristen Raja Wali, saudara, yang di atas rata-rata tidak mudah ikut arus, punya pendirian. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terseret, apalagi dalam perkara-perkara dosa, saudara. Ya, kadang-kadang dalam, kalau di dunia ini, kalau ada suami istri gegeran, ya, sudah cerai saja. Gampangnya berkata cerai, ya, saudara. Ya, toh kamu lihat itu yang sudah cerai, kamu lagi ya baik-baik saja, saudara. Nah, itu namanya ikut arus. Ya, kita punya pendirian, saudara. Ya, sekali menikah seumur hidup, saudara. Ya, usahakan saudara tetap setia sampai akhir hidup. Puji nama Tuhan. Saudara, ya, itu yang pertama, tidak mudah ikut arus. Yang kedua, saudara, tidak mudah kompromi dengan dunia atau dosa. Ya, tidak mudah kompromi. Pada umumnya orang takut dikucilkan dari lingkungannya, dianggap aneh atau ekstrim. Karena itu seringkali mereka kompromi dengan dunia, ya, berbuat dosa sedikit-sedikit. Tapi firman Tuhan justru mengatakan dalam surat Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Ya. Ada satu contoh
Rasul Paulus pernah menegur Petrus, Rasul Petrus. Ya, padahal Rasul Petrus ini jauh lebih tua, saudara. Ya, kenapa? Karena waktu itu dia lihat Rasul Petrus munafik, kelakuannya munafik. Ya, ketika pertama kali Petrus kumpul dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan kalau orang non-Yahudi itu orang kafir. Ya, sedang kumpul di satu tempat, tahu-tahu ada rombongan orang Yahudi masuk. Wah, Rasul Petrus selalu, saudara, pura-pura pindah tempat. Ya, saudara, khawatir nanti dikatakan melanggar adat orang Yahudi. Ya, jadi rupanya Rasul Petrus ini masih diikat oleh adat Yahudi, tidak boleh kumpul dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi dia cari kehormatan dari manusia lebih dari Tuhan. Ya, ini yang ditegur oleh Rasul Paulus. Ya, sehingga orang-orang Yahudi yang lainnya ikut-ikutan Petrus. Ya, memisahkan diri, saudara, tidak mau kumpul dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, saudara, itu yang ditegur oleh Rasul Paulus. Engkau berlaku munafik, ya. Engkau cuma takut pada manusia, tidak menghormati Allah. Ya. Nah, saudara, Tuhan ingin kita punya pendirian yang teguh, tidak mudah goyah, tidak gampang kompromi. Contohnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Waktu itu ada pengumuman, ya, Raja Nebukadnezar bikin patung emas yang tinggi, ya, luar biasa. Ya, kalau tidak salah 60 hasta, lebarnya 5 hasta, saudara. Jadi kalau waktu ada musik dibunyikan, orang-orang suruh nyembah semuanya. Kalau tidak nyembah nanti dilempar ke dalam dapur api. Ya, tapi Sadrak dan teman-temannya Mesakh, Abednego, mereka tahu ini tidak betul, ya. Justru firman Tuhan melarang kita nyembah patung. Karena mereka menolak, mereka tidak melakukan. Meskipun risikonya dilempar ke dalam dapur api. Ya, tapi itu mereka lakukan, saudara. Ya, kami percaya Tuhan akan menolong kami, melepaskan kami dari dapur api. Tapi seandainya tidak melepaskan, Tuhan tidak melepaskan kami tetap tidak mau menyembah patung Tuhanku. Wah, ini saudara, orang Kristen Raja Wali di atas rata-rata, tidak mudah kompromi. Demikian juga dengan Daniel, kita dengan perintah tidak boleh nyembah siapa saja, minta apa saja, kecuali kepada Raja dalam waktu 1 bulan. Ya, kalau nanti melanggar, masuk ke lubang singa, saudara. Daniel, saudara, dia tahu ini tidak betul, ya. Ya, kita tidak boleh nyembah manusia, hanya Tuhan, ya. Tadi nyanyian itu, apa itu? Yang kuingini hanya menyembahmu. Puji nama Tuhan, saudara. Itu yang dilakukan Daniel. 3 kali dia menyembah Tuhan, menghadap Yerusalem, buka jendelanya menghadap Yerusalem. Saudara, dia ditangkap, dimasukkan lubang singa. Tapi puji nama Tuhan, tolong Tuhan selamatkan, saudara. Itu orang-orang yang Kristen di atas rata-rata, saudara, tidak mudah kompromi. Ya. Dan yang ketiga, saudara, tidak mudah cepat puas. Ya, dia terusik oleh zonanya nyaman. Ya, kadang-kadang saudara, orang ini sudah pikir, saya sudah kebaktian setia ke gereja, melayani sedikit-sedikit, ya, kehidupan ekonomi saya cukup baik, anak-anak baik, ya sudahlah, cukup seperti ini. Nah, saudara, ya, itu zona nyaman. Ya, justru saudara, kalau kita mau jadi Kristen Raja Wali, saudara, kita justru ingin, Tuhan, apa yang harus aku buat? Ya, apa yang harus aku kerjakan supaya aku lebih berkenan kepadamu? Ya, haleluya. Bukan hanya untuk diriku yang senang saja, diriku yang enak,
tapi aku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Ya, ini orang Kristen di atas rata-rata, bukan cari kesenangan sendiri, tapi ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Ingin berbuat lebih, saudara. Haleluya. Ya, justru zona nyaman ini bahaya, saudara. Saudara lihat kenapa Daud jatuh berzina dengan Batseba? Karena tinggal di zonanya nyaman. Ya, saudara bisa baca dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 2. Ketika dikatakan situ pada waktu musim perang, ya, raja-raja Israel pada perang, ya, Daud tidak ikut perang. Jenderalnya justru maju. Yoab jenderalnya suruh maju. Dia tinggal senang-senang, santai-santai di Yerusalem. Tidur-tidur siang, saudara. Ya, nah itu kalau saudara baca selanjutnya, akhirnya habis bangun tidur siang, jalan-jalan di atas soto rumah, lalu melihat pandangan ke bawah. Itu yang akhirnya bikin dia jatuh dalam dosa, saudara. Melihat Batseba sedang mandi, saudara. Ya, karena zona nyaman, ya, bikin dia terlalai, akhirnya jatuh dalam dosa. Ya, suatu hati-hati, saudara. Jangan kita, ya, puas dengan zona yang nyaman, ya, haleluya, haleluya, ya, saudara, bikin orang jatuh, ya, kita berusaha bagaimana kita bisa memperdalam kasih kita, iman kita kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya, saudara. Mungkin tahun yang lalu kita pernah memenangkan 1 jiwa untuk Tuhan, ya, kita bawa jiwa untuk Tuhan. Mari tahun yang akan datang, saudara, ya, kita cari jiwa lagi lebih banyak, ya, haleluya. Jangan puas, ya, cari jiwa lebih banyak. Puji nama Tuhan. Saudara, ada satu peristiwa yang terjadi pada kejuaraan All England, ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, saudara, kita punya pemain andalan yang terkenal, saudara. Saya kira saudara semua tahu, ya, yaitu Rudi Hartono, saudara. Ya, dia dalam sejarah dialah satu-satunya pemain bulu tangkis yang bisa memenangkan kejuaraan All England 8 kali. Ya, 7 kali sebelumnya berturut-turut. Ya, baru yang ke-8 tidak berturut-turut, saudara. Ya, tapi itu sudah luar biasa. Sampai saat ini belum terpecahkan rekor Rudi Hartono, dan mungkin sampai seterusnya, saudara. Sulit untuk cari pemain seperti Rudi Hartono, saudara. Ya, yang mau saya ceritakan ini terjadi pada tahun 1974, ketika dia bermain semifinal dengan seorang pemain dari Swedia, namanya Sture Johnson, saudara. Ya, dalam semifinal All England waktu itu. Dalam set yang pertama, Rudi Hartono kalah 15-4. Ya, 15-4. Waduh, jauh sekali, saudara. Mestinya itu memalukan sekali untuk atlet sekaliber Rudi Hartono. 15-4. Set kedua lebih celaka lagi, saudara. Dia ketinggalan 14-0. Saya masih ingat waktu itu saya juga nonton, saudara. Waduh, hati ini seperti mau coplot, saudara, ya. Deg-degan betul, ya. Tegang betul. Coba 14-0. Ya, jadi tinggal 1 angka lagi sudah dia kalah, saudara. Tapi kita lihat, saudara, Rudi Hartono ini semangatnya luar biasa. Dia tidak putus asa. Pada kesempatan dia ambil bola 14-0, saudara. Akhirnya dia menang. Ya, 1 angka, wah, pecah telurnya, saudara, 14-1. Ya. Dalam hati si Rudi Hartono berkata, aku mau minta 1 angka lagi, tambah 1 angka lagi, dan betul dia dapat ke yang kedua. Ya. Lalu dia berkata kayak, tambah 1 angka lagi, ya. Ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai akhirnya 14 sama, saudara. Waduh, itu ya tambah tegang, saudara. Yang melihat waktu itu betul-betul tegang, ya, saudara. Dan luar biasa, akhirnya dia menang 17-14.
14, saudara, set kedua. Dan set ketiga, saudara, dia tidak kasih kesempatan musuhnya, dia habisi dengan 15-0. Waduh, saudara, semua orang geleng kepala, saudara, ya, geleng-geleng kepala, ya, kok iso ya, saudara. Itulah, saudara, orang seperti punya semangat Kristen Raja Wali. Tambahi satu lagi, tambah lagi. Amin. Haleluya. Ya, saudara, apa sikap yang seharusnya untuk orang yang memiliki sifat seperti Raja Wali yang harus dimiliki oleh Kristen Raja Wali, saudara? Ya, orang Kristen Raja Wali itu, saudara, melakukan jauh melebihi yang seharusnya. Ya, melebihi yang seharusnya. Kita baca dalam Matius 5 ayat 39 sampai 42. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, ini tidak mudah, saudara. Ya, ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ya, yang nampar pipi, kalau saudara nampar pipi kanan orang pakai tangan apa? Tangan kiri, ya enggak? Ya. Kalau pipi kiri pakai tangan kanan. Ya, lebih kuat mana? Ya, umumnya tangan kanan lebih keras, saudara. Ya. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Wah, luar biasa, ya. Apalagi, saudara. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Oh ya, minta baju, diserahkan jubah. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, waktu itu ada kebiasaan, saudara, kalau tentara Romawi menang, maka musuhnya disuruh ngangkat barang-barang jalan yang berat, suruh jalan 1 mil. Nah, itu yang artinya sejauh 1 mil, paksa 1 mil. Ya, maka berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Haleluya. Jadi artinya, saudara, melakukan jauh melebihi yang seharusnya. Ya, saudara, sebab itu kalau kita diberi tugas melayani, saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan setengah hati. Amin. Lakukan dengan sepenuh hati, segenap hati. Haleluya, saudara, penuh dengan tanggung jawab. Ya, haleluya. Kita harus melakukan lebih daripada yang seharusnya. Jangan asal-asalan. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Orang Kristen Raja Wali, dia akan memberikan apa yang terbaik dari dirinya. Amin. Ya, yang terbaik dia berikan, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Ada satu kisah seorang pramugari, saudara, waktu kecelakaan pesawat, ya, di daerah Boyolali, Solo, saudara. Waktu itu banyak yang mati. Bahkan teman yang ada di dekatnya sampai gepeng katanya, saudara. Sedangkan dia hancur sebelah, tubuhnya hancur. Ya, saudara, hampir saja dia ikut mati sia-sia. Karena waktu itu sudah ditumpuk bersama mayat-mayat yang lain. Ya, tapi kebetulan entah siapa, ada orang yang berkata, ini kayaknya masih hidup orang ini. Akhirnya dia diambil, bisa dimasukkan rumah sakit, saudara. Menjalani operasi berulang kali, 11 kali untuk membetulkan mukanya, saudara. Operasi plastik, ya, seringkali harus berkali-kali, saudara. Ya, saudara. Dan justru, saudara, meskipun keadaan demikian, saudara, keadaan yang terbatas, ya, justru dia semangatnya besar. Ya, haleluya. Justru dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, dia memberikan motivasi bagi banyak orang. Ya, dia ingat
dulu waktu dia masih sehat, dia gampang putus asa. Ya, kalau teman-temannya punya cita-cita tinggi, dia sudah putus asa, malas untuk kerja, ya. Tapi sesudah peristiwa itu dia baru sadar. Kalau dia lihat temannya yang dulunya semangat, sekarang mati. Dia yang tidak punya semangat kok dikasih kesempatan hidup. Artinya Tuhan punya kesempatan yang lain, memberikan maksud yang lain, tujuan rencana yang lain, saudara. Ya, haleluya. Dan sejak itu saudara dia jadi penulis, jadi motivator, ya, jadi berkat yang menginspirasi banyak orang, bahkan jadi businesswoman luar biasa. Haleluya, saudara. Itulah Kristen di atas rata-rata. Haleluya. Ya, kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan yang unggul. Yang tadi saya kelupaan ayatnya, ya, berikan kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang meminjam kepadamu. Oh sudah ya tadi sudah ya. Melakukan kebiasaan-kebiasaan unggul. Ya, saudara, ya kita harus meningkat terus. Haleluya, ya meningkat terus, saudara. Jangan kita biasa cuma suka mendengar firman Tuhan, ya baik di gereja atau mungkin lewat YouTube, ya lewat handphone atau membaca. Begitu saja saudara, ya kita menikmati, mungkin ada yang khotbahnya lucu, ya senang hati kita saudara, ya kita jangan puas saja di situ. Mari kita mau meningkat saudara, ya. Kalau baca firman Tuhan itu dengan segenap hati, saudara, sampai firman itu meresap, ya berbicara kepada kita, bukan merupakan huruf yang mati, tetapi langsung berbicara kepada kita, khusus untuk kita, yang itu yang tidak disebut sebagai rema. Haleluya. Dan itu yang menjadikan kita kuat, ya saudara. Rema itu memberi kita kuat kalau kita sedang menghadapi badai, kesulitan dalam hidup saudara. Kalau kita dapat rema dari Tuhan saudara, kita justru akan meningkat lebih tinggi. Haleluya. Haleluya, ya. Kita lihat contohnya seperti Raja Wali waktu dia mengajar anak-anaknya terbang, ya, waktu mengajar anak-anaknya terbang, saudara. Ya, Raja Wali ini dia kalau membuat sarang istimewa, ya pertama dia kumpulkan kerikil-kerikil yang tajam, batu-batu yang tajam, atau ranting-ranting yang berduri, dia susun di bagian bawah sarangnya, saudara. Kemudian di atasnya diberi, saudara, bulu-bulunya, ya, bulu-bulunya ditaruh di atas ranting-ranting tadi, saudara. Ya, rupanya Raja Wali ini secara rutin bulunya lepas, sampai akhirnya setelah setahun barangkali, ya, dia memperbarui bulunya, timbul lagi, ya. Jadi bulu-bulunya yang rontok dia taruh di atas duri-duri tadi, atau diambil kulit binatang bangsanya, ya, saudara. Nah, lalu dia letakkan telur di atasnya, saudara, menetas, dan anak burung Raja Wali ini, saudara, ya berada di atas box bayi yang nyaman, ya di situ mereka tumbuh dan jadi besar dan mulai keluar sayap-sayap dalam tubuhnya, saudara. Untuk satu saat, saudara, ini tiba saatnya, ya, tiba saatnya induknya mengajar mereka untuk terbang, ya, belajar terbang.
Dan saudara, satu hari saudara saranya dibongkar, ya, saranya dibongkar seperti yang ditulis dalam Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi saranya, ya, menggoyang bangkitkan isi saranya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ya, jadi dia bongkar, terutama yang di atas, ya, bulu-bulu, kulit binatang yang jadi alas bagi anaknya di saudara, itu dia buang semuanya, disingkirkan semuanya, tinggal batu-batu yang tajam dengan ranting-ranting yang berduri, ya, sehingga anak burung itu saudara kehilangan tempatnya nyaman, ya. Justru dia didorong keluar oleh induknya, saudara, keluar dari sarangnya. Nah, langsung dia jatuh dari tebing. Tadi kan ada sarangnya di atas tebing, saudara, di pinggir tebing yang curam, jatuh ke bawah. Ya, otomatis dia mengumpak-umpak sayapnya. Ya, saudara, mau tidak mau dia mengumpak sayapnya untuk bisa terbang. Ya, akhirnya dia kelelahan, tidak kuat, dan dia jatuh ke bawah. Saudara, dia berteriak minta tolong. Lalu induknya dari tempat yang jauh dengan cepat, saudara, terbang, ya, menukik, ya, lebih cepat dari jatuh anaknya tadi, dan dia menampung, dan dia dari bawah, dia sangga anaknya naik ke atas. Waduh, dia senang sekali, saudara, ya, anaknya senang sekali. Ya, mereka pikir sudah mati, tapi sekarang diangkat oleh induknya di atas kepaknya, saudara, dibawa naik ke atas. Tapi tidak lama, saudara, lalu induk ini dia putar balik badannya, ya, anaknya jatuh kembali ke bawah, otomatis akan menggerakkan sayap-sayapnya, saudara, ya, jatuh, ditampung lagi, diangkat lagi, begitu berulang kali, saudara, sampai akhirnya anak Raja Wali ini bisa terbang dengan baik. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan ingin saudara kita jangan sampai dikuasai oleh zona yang nyaman, ya. Mari kita berbuat lebih, ya, saudara, ya, melakukan yang terbaik, saudara, melebihi yang seharusnya, melakukan hal-hal yang unggul, saudara. Mari kita meningkat. Puji nama Tuhan, saudara, memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru, saudara, lebih hari lebih meningkat di dalam kekudusan, sampai akhirnya kita menjadi seperti Kristus, seperti Raja Wali dewasa. Itu anak Raja Wali jadi Raja Wali dewasa. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan ingin, saudara, kita lebih hari lebih meningkat sampai akan menjadi kita dewasa, menjadi sempurna seperti Kristus. Hendaklah kamu sempurna, kata firman Tuhan dalam Matius 5:48, seperti Allah sempurna. Puji nama Tuhan, saudara. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Ya, kita ingin belajar seperti burung Raja Wali, terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan sambil membaca perjamuan. Ku kan
terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi, Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya minta Bapak Tomo akan maju ke depan pimpin kita dalam doa. Pak Tomo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini sudah disampaikan oleh hamba-Mu, yang mana Tuhan Kau berkehendak kepada kami supaya kami memiliki sikap seperti itu burung raja wali. Kekristenan kami Tuhan boleh mencontoh dengan keadaan yang mana Engkau berikan kepada burung raja wali, yang selalu Tuhan berani melawan arus. Tuhan, dia mau terbang tinggi di atas awan-awan. Bila mana ada gelombang dan gelora, angin ribut, namun Raja Wali tetap bisa terbang lebih tinggi dan bebas dari segala keributan. Demikian juga Tuhan bagi iman percaya kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Engkau. Biarlah kami memiliki iman yang teguh, iman yang berani melawan arus keadaan dunia ini, dan kami selalu tetap memuliakan nama Tuhan dengan iman setia, iman yang sungguh-sungguh. Kami berani untuk selalu berada di dalam kebenaran-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami. Biarlah firman-Mu tersirat di dalam hati kehidupan kami, membawa kehidupan kami semakin cinta, setia dan taat di dalam mengikut Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, perjamuan akan berbagian. Kita pujikan kembali Korin berulang kali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah.
kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, Mari kita pakai tepi sama-sama. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi Bersama Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. haleluya, 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 haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan sebenarnya menciptakan buka kita tidak rata-rata, tidak seperti yang rata-rata. Tuhan berikan kita potensi lebih dari rata-rata. Haleluya. Kata saudara, marilah dengan perjamuan kudus ini kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kiranya ini boleh memberikan kita spirit yang baru, semangat yang baru, jiwa yang baru. Haleluya. Yang lain dari yang lain seperti Kaleb. Puji nama Tuhan. Kita ingin meningkat terus di dalam kekudusan dan kebenaran sampai kita menjadi seperti Dia. Haleluya. Mari kita pegang hati saudara. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukakan, yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita pegang cawan, saudara siapkan cawan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Sebelum kita minum bersama-sama, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, adapun cawan berkat yang kita ucapkan syukur ke atasnya, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah perjamuan kudus yang kami terima
pagi hari ini boleh memberikan dorongan dan semangat untuk kami semuanya Tuhan, untuk kami boleh meningkat di atas rata-rata, melakukan lebih daripada yang seharusnya, melakukan hal-hal yang unggul dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali dalam ibadah raya pada minggu ini. Pengumuman yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir kembali minggu depan untuk berkumpul bersama kembali di tempat ini mengikuti ibadah raya minggu kedua di bulan Februari. Selanjutnya kami juga mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak atau mungkin keponakan untuk dapat mengikutkan anaknya atau keponakannya ke sekolah minggu yang bertempat di aula belakang gereja yang dimulai setelah praise and worship session. Lalu kami mengundang juga Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam doa malam. Doa malam diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore di aula hari Jumat, maaf Bapak Saudara, hari Jumat pukul 6 sore di aula GBT Maranatha Ponorogo. Ya, yang berulang tahun pada bulan Januari 2023 Bapak LH Sugiarto pada tanggal 7 Januari, lalu ada Jason tanggal 16 Januari, Bapak Kasiran tanggal 12 Januari, serta Ibu Yuli 16 Januari. Ya, dimohon nanti yang berulang tahun pada bulan Januari untuk berkenan maju agar dapat didoakan. Laporan persembahan 29 Januari 2023 persepuluhan sebesar Rp341.000, kolekte sebesar Rp205.000 dan kas kasih sebesar Rp266.000. Ya, juga ada ibadah persekutuan keluarga atau PK dengan jadwal-jadwal di atas. Kemarin sudah diadakan PK yang pertama bertempat di aula GBT Maranatha Ponorogo. Ya, ada tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima kalender dari gereja, nanti boleh menghubungi Ibu Yayu. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa belum menerima kalender dari gereja untuk tahun 2023, boleh menghubungi Ibu Yayu. Baik, demikian pengumuman. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita bersama akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang berulang tahun untuk bulan Januari, boleh Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan karena akan didoakan. Sekali lagi yang berulang tahun bulan Januari Bapak Kasiran, Bapak LH Sugiarto, dan juga Jason. Duduk aja dah ya.
Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami syukur Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus akan berbicara lebih jauh, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Istimewa Tuhan, Engkau penuhkan kami masing-masing dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Karena hanya Roh-Mu lah yang bisa membuat kami berjalan seperti burung Raja Wali, berada di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih istimewa dalam tahun yang baru ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami Tuhan tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Oh haleluya, meskipun banyak orang meramalkan akan terjadi macam-macam kesukaran, badai di dalam tahun ini Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk beberapa saudara yang berulang tahun pada bulan yang lalu. Tuhan berkenan mencurahkan berkat kepada mereka, kekuatan, kesehatan Tuhan. Engkau pakai mereka masing-masing menjadi alat-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Oh haleluya, dari yang pusat, Bapak Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, maupun Tuhan sampai yang terendah di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan. Tuhan, mohon berkat-Mu untuk mereka semuanya Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, agar dapat memimpin dengan sebaik-baiknya, hingga membuat Tuhan bangsa kami lebih maju, lebih berkembang Tuhan, lebih makmur secara merata. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Menyerahkan perjalanan anak pulang kembali ke rumahnya masing-masing di dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kalau kiranya ada yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan. Yang mungkin dalam persoalan, biarlah Tuhan yang akan campur tangan sehingga mereka beroleh kelepasan dan kemenangan. Terima kasih Bapak, haleluya. Haleluya. Mari saudara kita akan persiapkan diri untuk kita menerima berkat dari kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Tuhan melindungi Engkau, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Terima